Makanya ada kalimat idza jaa walladzina jahadu fina. Kita ini menunggu hidayah bari kieu tah. Allah. Bari angkat kaki hidayah can turun. Berjuang dulu baru hidayah datang. Kita ini menunggu hidayah, tidak berjuang dulu. Ada hadis menyatakan bahwa Rasulullah pernah diludahi. Yang meludahi orang Sukabumi, orang Arab, Muslim, Yahudi. Waktu itu makanan utama orang Arab ikan asin atau daging domba. Kira-kira orang Arab makan daging domba, belum ada Pepsodent dan sikat gigi. Ludah subuhnya kental apa encer? Kira-kira wangi apa bau? Wajah mulia diludahi. Karena marifat. Rasul yakin bahwa orang ini sedang digerakkan seperti itu oleh Allah. Tidak ada wayang bergerak sendiri, wayang golek, tapi digerakkan oleh Sang Dalang. Ini pentingnya hikam, makrifat. Rasulullah tersenyum, alhamdulillah. Menangkan nyeri teh, alhamdulillah. Pasti ada rahasia, pasti ada hikmah, pasti ada hikam. Hikam itu jamak daripada hikmah. Hikmah, hikmatani, hikam. Hikmatun, hikmatani, hikam. Subuh jerot deui, alhamdulillah. Ting sabaraha bulan teh diceritakeun dina sarahna ge Dalilul Falihin. Berapa hari sebenarnya ya? Saya sulit menyebutkan berapa hari. Yang jelas terus menerus. Satu saat langganan absen. Rasulullah lewat nggak ada yang meludahi, ngetem heula Rasul. Sugane nyiduhan deui ah. Nunggu coba lamun urang diciduhan. Kurang ajar. Ketua Umum MUI tahu? Tak telepon Dandim, tak telepon Kapolres. Gitu wae pan urang mah goreng adat. Teu marifat. Selesai sholat Rasul bertanya, sahabat, apa ada tetangga yang sakit? Ada ya Rasulullah, tapi bukan muslim. Oh enggak apa-apa, kita tengok yuk. Ngalongok bari barang canak, nyanak bubuahan, nyanak segala rupi. Saya tidak berani menyebut Rasulullah uluk salam atau henteu. Ya dugaan sih, karena ada salimu alal yahud, boleh diduga barangkali Rasulullah bersalam, karena ada hadis salimu alal yahud. Salam. Siapa? Muhammad. Muhammad mana? Bin Abdullah. Yang Rasul itu iya tewas cek si Yahudi. Aduh, ya baing keur gering. Muhammad datang. Tempo euy, mau pedang teu? Henteu, Mang. Oh, henteu. Mau naon atuh? Mau kadangan. Hah? Ha ka dieu we ka dieu. Bukan eta mah karangan anak we, karangan anak. Biasa mau balik mah sok ngarekayasa omongan. Aya naon Muhammad ka dieu? Mang, abdi teh ngadang wartos mamang sakit, karena itu saya mau nengok. Ini sekedar makanan. Betul Muhammad? Iya. Kamu nggak benci sama aku Muhammad? Benci kenapa Mang? Aku yang paling sering meludahi kamu. Oh nggak apa-apa. Namun mung teuing da teu matak leungit irung di siduhan mah. Sebenarnya mah lamun rek mikir make hikam. Muhammad, saudaraku seagama, tidak ada yang nengok aku sakit. Saudaraku seagama, tidak ada yang punya perhatian kepada aku. Kamu yang saya sakiti terus menerus, ternyata penuh perhatian. Saksikan Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tingali korban heula kakarek hidayah turun. Mari kita bertanya pada diri sendiri, apa pengorbanan kita? Kapan kita sakit hati? Kapan kita diludahi? Kapan kita dikejar pedang? Entah, pidato ayuhannya si takuloh, pakai dalil tilu menang duit. Naon nyeriin? Kita ini kurang pengorbanan. Selalu dihitung. Maka otak bisnis. Kerja sedikit mana kuliah anak kuliah. Ashabul ghanimah. Selalu ghanimah mana transport. Tidak ada pengorbanan. Karena itu hidayah sulit turun. Paham? Yuk kita tambah pengorbanan kita yuk.
puasa cing getol, salat penting cing getol, laksanakan ibadah, sedekah cing getol, teu kudu bebeakan, sawareh wa mimma razaqnahum yunfiqun. Terlalu bersemangat, lupa takdir, tidak tercapai, sering kecewa. Tapi karena kita sadar bahwa ini adalah takdir Allah, kenekeun Allah semau Allah, kita melaksanakan tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Asal kita istiqomah terus menerus berjuang, no hideuk dina petik, dinek. Ya. Baik hadirin. Itulah hikmah yang keberapa? Yang ketiga. Ada bisa dibawa pulang? Masuk di otak? Masuk di hati? Urang teh kudu naon? Kudu boga himam, kudu sabik, himmah yang sabako, melejit, maju. Nggak usah sulit-sulit. Kalau saya ditanya, Pak Jajan, himmah Pak Jajan apa? Sederhana aja. Satu, kalau ada izin Allah, saya yang usul. Nomor kedua, sadunya kudu Islam kabeh jeung soleh. Saya gitu bungkulan. Ya, sedikit aja ngomongnya. Coba ngomong sama-sama. Saudara-saudara punya keinginan nggak? Pengen apa sih? Dan manusia sedunia harus masuk Islam semua dan soleh tanpa prikik. Tanpa prikik. Para wali songo tanpa prikik. Wali songo mengislamkan tanah Jawa tuh pernah ngabunuh, tuh pernah mesat pedang, tuh pernah. Karena senjatanya nur, senjatanya adalah cahaya. Nih saya katakan tadi, sastra tinggi. Kata yang memberikan pada saya, kira-kira umurnya ini sudah 400 tahun. Encan aya kertas ya daluang kene. Tur tingali rumus-rumus manusia. Rumus-rumus manusia. Siapa bilang ilmu tasawuf ilmu baru? Suka bumi we tinggalin tidak mempelajari. Untuk datang kitab ini, maaf, harus puasa tahunan ini. Wah, capek heula. Kadang 5 poe anu teu dahar-dahar. Kudu dibeli nanaon ge. Datanglah kitab-kitab dari leluhur sastra tinggi. Ayo ngagul-ngagul kitab anyar. Ini belum ada percetakan dulu. Jadi tulis tangan, lihat. Ditemongkeun sote, bisi pajar anak omong kosong. Aya jangan jajan teh ngaji hikam teh hikam biasa, ngarah gede pangaruh, ngarah dihormat jalema, insyaallah lah. Ini sudah sampai ke kita dari leluhur-leluhur. Yang tadi yang dari Girijaya. Ini muslimin muslimat dari para ahli tarekat kasunaan. Masih banyak di atas, ambil lagi. Ya, ini bukan lama. Aslinya memang kitab hideung kieu ngan geus di fotokopi lah. Ayo Pak. Jangan jadi ustadz, jadi kiai puas dengan pidato, muludan, rajaban, khutbah, ngaji mingguan. Uruk santri wungkul, itu harus. Tapi pekerjaan itu sebut saja 0,0 sekian persen. Can persen acan karek gawe gitu. Dina Islam ajang. Kita bangkitkan kembali para leluhur. Mereka lebih hebat daripada kita. Ngislamkeun manusia kafir. Urang mau ngomongin geus Islam ge harare saya. Kepasrahan. Jadi semangat, kerja keras dan kepasrahan. Ngadu apa? Ngadu Allah. Tapi selalu ujungnya kepasrahan. Saya ambil contoh ya. Ajengan Ahmad punya botol aqua. Punya aqua 1 botol. Dia simpan di depan dia. Pak Jajan hayang nginum. Hayang nginum. Tah, ieu teh fotokopi sastra luluhur. Anu Sunda, anu Arab dan lain-lain. Masalah sakadar nemongkeun we wungkul. Nya, itu eueuh nu noel itu ya. Mung hebat mah tuh kitab Salomari. Citakan Berut. Anu pagujud teh loba salah kalimahna ge. Allahu Akbar. Kita bangkitkan kembali kekuatan lama. Al-muhafadzah 'alal qadimis sholih wal akhdhu bil jadidil aslah.
Ya, tadi Ajengan Ahmad punya apa? Pak Jajan hayang naon? Pengen minum. Pakai meja deh. Yang minum. Silakan mau ngambil jurus mana. Bisa saya ngomong begini, Kang Ahmad, saya minta airnya ya. Oh, mangga pangersa. Nyebutnya pangersa ke anak teh. Mangga pangersa. Dibikin mau aku Ahmad. Bikin daerah untuk bikin ke anak mau. Cek orangnya aku aing dipentamikeun tah geus mimitik Firaun biji ada. Firaun saya keluar karena bisa memaksa orang lain. Masih ada kalimat lain, masih ada. Umpama Kang Ahmad kalau tidak keberatan kalau tidak keberatan sih saya pengen minum sebenarnya. Oh, silakan. Tapi itu masih minta juga. Ada lagi cara lain. Ajengan airnya banyak dan ajengan itu dermawan loh. Pak Jajan perlu apa? Enggak perlu apa-apa, enggak. Itu aja. Saya lihat airnya banyak dan Kang Ahmad itu dermawan sekali orang. Pak Jajan mau air? Enggak. Kira-kira mana nu paling sopan? Tah ai make hikam maka Allah teh kitu. Ongko menta tara maksa. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya qadiyal hajat. Ya Allah yang mengkabulkan segala keperluan. Ingin apa kamu? Enggak. Saya ingin tembus kepada Allah, enggak perlu apa-apa. Allahumma ya qadiyal hajat. Can menta geus dibere ente. Ulah dikira orang tasawuf, orang tarekat teh tara ngadu, sopan santuna leuwih seukeut batandu. Jawab. Apa katanya? Para wali itu sopan santun, ilmu adab, tata krama ka Allah tar barang penta. Mantap ketika reka Mekah sakicep nepi. Cek Allah ku aing sia ditepikeun. Jadi karomat itu bukan dikejar-kejar, bukan. Ya Allah, saya ingin hebat ini luhur ting. Saya ingin hebat ini, saya ingin dapat itu, saya ingin dapat ini. Wah, ente. Cek Allah sia mah hayo he marwas marius aing. Kepasrahan. Gawe cingnya semangat cing tinggi tapi pasrah, tidak pernah menuntut pada Allah. Kalaupun meminta dilambari dengan kepasrahan, sadaya-daya Gusti. Urang Sunda arek hajat hujan gede naon ilmuna nyarang, naon alatna cangcut. Ini orang Sunda ajengan cecep mau punya kenduri, mau punya hajatan, lalu hujan. Aduh gimana ini? Maka datang ke ahli sarang disebutnya, pawang hujan. Naon di teangan uyah jeung cangcut. Dibolom cangcut awewe supaya baueun ceuh. Mohon maaf, saya orang bodoh, saya orang hina. Saya orang yang tidak layak ditinjau Allah. Sering rek ngecor hujan gesrek turun. Bagaimana kita kepada Allah enggak begini? Allahumma amsik sama. Ya Allah, stop, jangan turunkan hujan. Cek Allah, oh istidraj rek ngatur sia ka aing. Kumaha aing we? Diijabahna ge jadi kebanggaan. Coba pakai hikam. Hasbunallah. Terserah ya Allah. Mau hujan-hujankanlah, mau tidaklah, terserah. Engkau maha tahu apa yang sedang kami lakukan. Mega ngeser. Ingat nggak di Suryalaya waktu ulang tahun keberapa? Waktu ada atraksi pesawat 95 ya, inget tuh Pak Agus inget. Kan di Suryalaya jutaan ikhwannya. Ada jenderal, ada menteri dan lain-lain. Kalau ulang tahun pesantren, masing-masing ada apa? Ada kontribusi. Yang ahli ini ya orang kayak kita biasa-biasalah. Sholawatan orang mah. Itu boga pesawat nage. Jenderal Mahpudin Taka, mantan sekretaris Dirgantara Angkatan Udara, dia atraksi. Pas mau atraksi pesawat, naon tah? Goem. Mega. Mendung awan. Abang nggak begini, ya Allah.
Mah apa nih rek atraksi Gusti mah itu. Teu karunya pisan jadi jalan. Itu kebiasaan kelas kita. Kelas rendah, kelas kambing. Beliau nggak ada ekspresi apa-apa, nunduk aja. Yang agak emosi sedikit malah saya waktu itu. Saya komando aja, Bani Hashim. Allahumma sholli ala jelema puluhan ribu sholawat. Eta mega geser. Datang pesawat, baru terjun payung. Itu mankobah itu, yang gitu-gitu itu mankobah. Jangan ditutup-tutup itu. Sementara orang lain memusyrikkan tarekat, menyalahkan ilah hadrati, anti ziarah kubur dan macam-macam, kita hidupkan itu. Buktikan. Saudara bisa. Jangan sebut pimanaun urang. Kalau Anda nyebut pimanaun eta teh halus, artinya tawadu. Ngan kade pimanaun mantak entongnya gawe teh. Nah itu yang jelek. Pimanaun urang mah moal bisa kitu, tapi gawe mah urang nyaan we hayu kitu. Coba diulang. Bapak sudah diberi karomat oleh Allah? Sudah. Ya, agaknya sudah begitu lah. Najan can pati sadar. Ya sebenarnya mah karomat teh lain kudu ngapung wae tina tanggal peuting kana tanggal kalapa. Bisa berjamaah subuh itu karom. Kemuliaan dari Allah. Bisa sholat malam karom. Ya. Putus asa tong. Entong. Bisa mencapai itu? Bisa? Berpotensi? Punya bahan? Tinggal semangat tinggi, kerja keras dan pasrah. Yang jelek adalah bisa tuh henteu. Gitu moal we tuh. Itu salahnya di situ. Sawabikul himam la tahruku aswarul aqdar. Takdir tetap bergulir, kita harus berjuang. Ternyata Allah memberikan ijabah tidak sesuai dengan keinginan, lain cerita, ada hikmah ke depan. Lanjut. Hikmah keempat. Arih nafsaka minat tadbir. Pamaqama bihi gairuk anka la takum bihi li nafsik. Hikmah keempat. Masih tersambung. Ini berarti kunci keberapa? Hikmah itu sama dengan ilmu yang mendalam alias kunci untuk kita pakai. Yang tiga sudah bisa kira-kira memakainya. Jadi saya langsung menjelaskan dan Anda harus mampu praktek memakainya. Ijazah zikir cuma 10 menit nanti. Pahami dulu ini perjalanannya. Ya. Oh, pajajian teh gitu, pantas ngaprak ke Mesir kemana-mana. Neangan informasi. Ya, studi banding kemana-mana. Setelah saya yakin, baru saya sampaikan di mana-mana. Substansinya terlalu memikirkan sesuatu yang sudah ditanggung oleh Allah. Allah itu maha kaya, Allah itu maha kuasa, Allah itu maha gagah, Allah itu maha sakti, Allah itu maha ganas, Allah itu maha penyayang. Ya. Untuk makhluk tidak ada tadod, tidak ada addad yang berlawanan bersatu, tidak ada untuk makhluk. Lamun jangkung henteu pendek eta lamun pendek. Lamun ganas henteu penyayang, lamun penyayang aya Allah mah ya ganas ya penyayang. Ayo, mau kontak dengan Allah, mau pakai jalur mana kita? Bapak-bapak, ada Asmaul Husna? Ada Asmaul Husna? Di mana? Di mana Asmaul Husna? Di kitab, di buku, di masjid ya, ada. Sebenarnya Asmaul Husna sudah ada pada diri. Asmaul Husna bukan yang 99, yang 1000, yang 4000, yang tanpa hitungan, sudah ada pada diri. Pak Jajan berani mengatakan begitu? Iya, kenapa tidak berani? Wong saya roisnya. Wa nafakhtu bihi min ruhi. Ayat Al-Qur'an wa nafakhtu bihi min ruhi jangan diartikan
maka aku masukkan nyawa, maka kamu hidup. Ecek-ecek. Bukan. Wa nafakhtu fihi min ruhi. Asma Allah masuk pada diri kita. Jadi sebenarnya kita ini bukan mencari hal baru, membuka yang ada. Segala sesuatu sudah ada pada diri, tinggal dibuka dan diolah. Dibuka dan diolah. Allah sudah ngatur takdirnya. Tinggal ngawaro arih nafsaka minat tadbir. Tong hayo he hulang jentul. Memikirkan sesuatu yang sudah diatur oleh Allah, tahsilul hasil. Maka mabihi goeruk, sesuatu yang sudah ditanggung goeruk di sini Allah. Anka latakum bihli nafsik. Entong kokod monong disebutnya. Jangan overlap. Tugas ente mengelaksanakan tugas di Gusti. Para aulia Allah berhasil itu karena begitu. Lain kieu mikir-mikir hayang bisa ngapung. Ku kituna urang diajar Saipi teu kataekan gelo deh. Pak Saipi diagung-agung. Azamtu alaikum ya ashabas sirri wal waswas wa tasabdun ya Allah bi hidrin wal yasin. Kahijin mahijin ka kahijin juji judin. Baheula mah saya ge terpengaruh yen Saipi teh ilmu paling tinggi luar biasa. Tolak bala Saifi teh apa sama dengan kunut. Allahumma adfa'annal bala awal waba awal gula awal mihan. Saifi dipakai oleh orang yang sedang suluk sebagai goreng bawang. Apa sih intinya yang menjadikan mereka diberi kemampuan luar biasa oleh Allah? Zikir kalimat ikhlas, la ilaha illallah. Rajana kalimat la ilaha illallah. Nu sejen pelengkap. Di kita terbalik, la ilaha illallah mah paragi aya lini atawa kamaotan. Riuk la ilaha illallah. Ini salini lini. Nu keur gapleh eureun heula, zikir heula. Keur ulin eureun heula, zikir. Bobogohan gesrek ngegel eureun heula dikir. Yang pacaran berhenti dulu, dikir dulu karena ada gempa. Jadi dikirnya segempa sekali. Atau ada kematian baru dikir. La ilaha illallah dianggap kalimat untuk itu. Padahal justru para anbiya, para aulia Allah mereka diberi kemampuan luar biasa oleh Allah karena tuntas mengolah kalimat la ilaha, mengolah diri dengan menggunakan kalimat la ilaha illallah, dzikir jahar dan dzikir khafi. Seorang salik sering terjebak dengan terlalu menggunakan pikiran ketimbang melaksanakan tugas ibadah. Mohon maaf, ini bahasa saya Pak. Dalam syarah hikam yang ada, syarah yang ada maupun Iqadul Himam, mohon maaf tidak memakai deskripsi masalah. Yang ada adalah uraian penjelasan daripada hikmah tersebut. Sering-sering yang membahas hikam kusabab tidak tahu deskripsi masalah, kasus lapangan. Jadi hikam kemana jigna harus tahu kasus lapangan dulu. Saya angkat semua hikmah yang saya keluarkan, yang saya baca pakai deskripsi masalah. Non tadi seorang salik sering terjebak. Salik itu orang yang sedang melakukan apa? Perjalanan apa? Ruh kepada dari mulki menembus terus ke tembus ke itulah apa? Salik. Namun Anda berpikir ibadah mah nu penting mah diganyar we, lain salik sama kuli. Kalau kita ibadah tujuannya bukan suluk, ingin menembus perjalanan kepada Allah, tapi yang diinginkan adalah imbalan, sorga dan lain-lain, maaf ya, Anda adalah pakuli. Lihat dalam salah satu kitab utama Al-Anwarul Qudsiyah, apa? Catat namanya. Cari di toko, kalau belum ada hubungi saya, fotokopi punya saya.
Imam Sya'roni yang datang ke kita, Imam Sya'roni baru Mizan Kubro fikih perbandingan madhab. Tasawufna henteu Minahus Saniyah lemet-lemet mau ngaji. Minahus Saniyah Imam Sya'roni. Al-Anwarul Qudsiyah. Di situ disebutkan, yuk ngomong sama-sama. Wassawabu. Maka saat wassawab ngewa kiai ngomong gitu. Wassawabu fi maudhi'i ulfid dawab. Saya pengen dibantu oleh teman-teman. Coba bahas sedikit. Wassawabu fi maudhi'i ulfid dawab. Oleh Anda sebelum oleh saya. Siapa saja yang berani, silakan. Ini supaya ada keberanian. Ayo Bapak Ustadz, ayo Kiai. Terlalu tawadu Anda, enggak apa-apa. Ayo, jangan Samsu. Singkat aja. Yang mengejar-ngejar pahala itu adalah kelas kambing. Tuh, dengekeun. Kenapa tidak oleh saya duluan? Bisi pajar saya ngahina batur. Ai kitu mah ku batur heula. Ibadah karena ingin imbalan dari Allah itu masih kelas apa katanya tadi? Dawab itu kambing, kebo, sapi, pokoknya hayang naon teh? Yang nyatu, yang parab. Dikasih rumput. Yuk, hasanatul abror ngomong. Sayyiatul muqarrabin. Ngomong. Oleh saudara. Ayo ngomong. Pahamnya apa? Pahamnya. Kebaikan-kebaikan ahli kebaikan adalah kejelekan di kelas ahli kurbah. Kita harus jadi ahli kurbah, bukan begini. Udah batur mah, urang mah pimanaeun, putus asa itu. Pak, yang jadi wali disebut-sebut itu banyak orang bekas-bekas, Pak. Daur ulang saya katakan dari kemarin. Saya diulang-ulang bukan pengen ngomong ulang-ulang, sebab sering lupa yang begini. Kita ini putus asa. Pengennya terima jadi. Hayangna karomat pamere. Bring kama kaum wali, tapi lebih sering datang ke wali yang sudah mati. Kalau datang pada wali yang sudah mati, diberi karomat sakecret ewang, balik mawa karomat. Bea karomatna ngenta deui. Saya tidak anti, silakan Anda, tetapi belajarlah beternak lebah. Apa katanya? Jadi nyeun maduna kusaha? Resikona dicocok nyiruan gara remil. Enggak apa-apa, namanya juga produser. Datang ka wali duges maot mangabring sabaratus bos unggal poe heueuh. Sabab teu dibere tugas pagawean. Menang karomat balik. Datang ka wali nu hirup keneh dibere pagawean. Mong. Kata mah wali mah teu ngaku deh. Ya, tidak boleh ada waliullah yang mengaku ana waliullah enggak boleh. Kalau nabi ana rasul rabbik harus. Ana nabiullah harus. Kalau wali enggak boleh ngaku. Ngaku jadi wali lain wali. Kubatur diakui, karasa karomatna kubatur. Lain loba pidato aja di ari aa mah kumargi aa ya. Pikiran ketimbang melaksanakan. Seorang salik sering terjebak dengan terlalu menggunakan pikiran ketimbang melaksanakan tugas ibadah. Padahal sebenarnya cukup bagi kita membuat prem. Seperti tadi, badan 4 lapis, alam 4 lapis, ruh 4 lapis. Prem itu aja cukup, gawe cing bener.